kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari yang indah ini, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, Amang Inang, beserta jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini di tanggal 5 April 2024, diambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ai diboto hamudo asini rohani Tuhata Yesus Kristus, nama morahian gabe pogos alani hamu. Asa gabe marmora hamu hinorhon ni pogosne. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bayangkan jika kita ini adalah penguasa dunia ini, yang dimana kita menjadi orang terkaya dan orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Kita memimpin sebuah kerajaan yang sempurna dan tidak pernah ada hal yang buruk terjadi. Kita selalu makan makanan yang enak dan mahal. Bahkan kita memiliki banyak hamba yang membantu segala keperluan kita. Kita dapat melakukan segala sesuatu yang dapat menyenangkan diri kita. Itu terdengar seperti sebuah kehidupan yang luar biasa dan sempurna. Dan sekarang Amang Inang, kita bayangkan jika suatu hari kita diminta untuk meninggalkan itu semua. Kita menjadi orang miskin dan hidup dalam sebuah bangsa yang melarat. Kita harus meninggalkan segala kenyamanan yang menjadi dambaan banyak orang. Kita diminta berkorban bukan karena kesalahan kita, tetapi untuk menebus kesalahan orang lain. Justru di saat itu kita ditolak, dihina, bahkan dianiaya, dan bahkan dibunuh. Yang menjadi pertanyaannya, maukah kita? Satu-satunya yang mau melakukan ini hanyalah Yesus. Amang Inang, kekurangan bukanlah halangan bagi kita untuk memberi. Di dalam Alkitab, kita mengenal jemaat Makedonia yang sehari-hari hidupnya itu di bawah garis kemiskinan. Namun mereka tergerak untuk mendukung jemaat yang ada di Yerusalem yang membutuhkan. Seperti firman Tuhan berkata pada hari ini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Pengenalan kita akan kasih karunia Kristus telah menjadikan kita kaya. Kita menjadi kaya dalam kasih kita kepada sesama. Seperti kasih Yesus yang melimpah telah mengubah hidup kita dan menganugerahkan kemurahan hati bagi kita. Amang Inang, kaya atau miskin bukanlah diukur dari berapa banyak harta yang kita miliki. Kaya atau miskin adalah sikap hati kita. Kekayaan datang dari hati kita yang bersyukur dan diukur dari seberapa yang kita berikan kepada sesama yang membutuhkan. Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat pada saat itu sedang mengalami berbagai penderitaan. Pada bagian inilah kita mengetahui bahwa kekayaan dalam kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk hidup dalam kemurahan satu sama lain. Meskipun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi ada sukacita damai sejahtera di dalam hati kita yang telah menikmati kasih karunia Tuhan dan membuahkannya itu menjadi sukacita. Amang Inang memberitakan apa yang kita punya, seperti uang dan waktu dalam pelayanan merupakan panggilan kita. Kita dimampukan melakukan pelayanan karena Kristus telah lebih dulu melayani kita. Dasar dari pelayanan kita, Amang Inang, adalah kemurahan hati Kristus. Kemurahan kasih-Nya
kesempurnaan belas kasihan-Nya yang telah melepaskan kita dari dosa dan hukuman dosa, sehingga kita yang dahulu miskin dalam perbudakan, kini kaya dalam kesempurnaan kasih karunia Tuhan. Amanginang, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekayaan maupun kemiskinan jasmani bukanlah hal yang bisa memadamkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa mereka yang ingin dekat dengan Allah harus menjadi orang yang tidak berharta. Bagi Tuhan, orang berharta dan orang miskin tidak ada bedanya. Mereka adalah orang yang berdosa yang sama-sama membutuhkan Dia. Semua orang adalah miskin di hadapan Allah, walaupun tidak semua orang menyadarinya. Amanginang, banyaknya uang tidak dapat mendorong seseorang itu menjadi murah hati. Karena keserakahan adalah buah dari seseorang kaya yang fasik. Namun kekayaan di tangan orang yang benar akan sangat berguna untuk pelayanannya. Dan kemiskinan di tangan orang yang benar akan membawa berkat. Untuk itu amanginang, selama kita hidup di dunia, Tuhan tidak selalu menghendaki atau menjanjikan umatnya, baik itu secara jasmani, kenyamanan, dan kesuksesan. Tetapi Ia akan memberikan kekayaan rohani jika kita selalu merasa membutuhkan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.